wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dialah Allah yang menciptakan, dialah Allah yang mengatur, dialah Allah yang memberikan rezeki, dialah Allah yang menghidupkan dan mematikan. Dan la ilaha illallah, tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya din. Dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan dalam menghadapi urusan dunia yang melelahkan, yang membuat kita capek, dan terkadang sebagian manusia harus putus asa menghadapi problematika dunia. Kemana kita pergi? Kepada siapa kita meminta pertolongan? Dan di mana kita bersandar? Allah Rabbul Alamin. Begitu pula dalam menghadapi urusan-urusan agama, yang kita tahu syaitan tidak akan pernah berhenti menyesatkan manusia, membuatnya malas beribadah atau berlebih-lebihan dalam beribadah. Tanpa bantuan Allah, tidak mungkin kita dapat berhasil mengarungi lautan ujian ini. Oleh karena itu, dalam setiap rakaat salat kita berikrar mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Kembali kita berjumpa untuk menyegarkan keimanan kita, untuk menambah derajat kita di sisi Allah dengan menuntut ilmu. Kita sampai kepada pembahasan tentang rukun iman yang kelima, yaitu beriman dengan hari akhir, yang seringkali Allah menggabungkan keimanan dengan akhir ini, dengan hari akhir ini, digabungkan dengan keimanan kepada dirinya Allah Jalla Jalaluh. Allah mengatakan in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi beriman dengan hari akhir merupakan motivator yang sangat kuat dan kokoh dalam mendorong manusia untuk beramal. Kita, ana, dan antum semuanya memiliki jiwa budak. Kalau tidak ada imbalan, sulit kita untuk bekerja. Maka, tatkala dijanjikan sebuah imbalan yang kecil, ya, kita akan malas juga. Tatkala diberi imbalan yang besar, kita mungkin tertarik, dan sangat tertarik. Namun godaan dunia membuat kita terlena. Maka ada ancaman, yang kalau ancaman yang diberikan kepada pelaku kriminal itu tidak memberikan efek jera, maka orang akan tetap berbuat dosa. Contoh di dunia,
Kenapa pembunuhan merajalela? Karena hukumannya tidak sebanding dengan kejahatan yang dilakukan. Sehingga mereka terus berpikir untuk melakukan kejahatan. Tapi kalau yang membunuh dibunuh, ya dia akan mikir, buat apa aku membunuh kalau pada akhirnya aku sendiri dibunuh. Berarti ketika aku membunuh, aku sedang dalam proses membunuh diriku sendiri. Barakallahu fiik. Berbincang tentang beriman dengan hari akhir, maka dimulai dengan kematian. Dimulai dengan alam kubur. Nabi SAW menyebutkan bahwa al-qabru awalu manzilin min manazilil akhirah. Kuburan adalah persinggahan pertama di antara persinggahan-persinggahan di hari akhir. Akan ada hari dibangkitkan manusia dari kuburnya. Akan ada penggiringan manusia ke padang mahsyar. Akan ada nanti di sana proses sidang. Ada dihisab, kemudian ditimbang, kemudian ada haud, kemudian akan menuju ke sirat, lalu menuju ke surga Allah atau berjatuhan di dalam neraka. Na'udzubillahi minan nar. Apa tanda-tanda kiamat? Kita akan membahas hal itu. Nah, silakan dibaca. Nah, Ustaz. Kiamat dan tanda-tandanya. Al-Qiyamah adalah sebuah ungkapan terjadinya kiamat yang disebutkan di dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa yauma taqumus saa'ah Wa yauma wa yauma taqumus saa'ah, dan pada hari terjadinya kiamat. Al-Mu'minun ayat 46. Di dalam Al-Qur'an kiamat disebutkan dengan beberapa nama: Al-Qari'ah, Al-Ghasyiyah, At-Tammah, wal Al-Waqi'ah, Al-Haqqah, Asy-Syaqqah, Yaumul Hisab, As-Sakhah, afwan. As-Sakhah. As-Sakhah, Yaumul Hisab, dan Yaumuddin. Dalil yang menunjukkan bahwa kiamat pasti terjadi sangat banyak. Barakallahu fikum. Naam. Tatkala kita membaca Al-Quran Al-Azim, kita akan melewati pembahasan yang berkaitan dengan kiamat. Namun dengan nama-nama yang beragam. Yang sejatinya setiap nama memiliki makna dan sifat tersendiri untuk hari kiamat itu. Disebutkan as-sa'ah wa yauma taqumus sa'ah, yaitu qiyam, pada hari terjadinya kiamat. Kemudian disebut dengan nama al-qari'ah, kita membaca al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Kita baca tuh. Apa sebenarnya qari'ah? Artinya kiamat, tapi memiliki makna tersendiri. Al-Ghashiyah, hal ataka hadithul Ghashiyah. Apakah telah datang kepadamu informasi, cerita tentang Al-Ghashiyah? Tatkala dunia diliputin dengan berbagai macam bencana, ketika kehancuran terjadi dan manusia pun diliputin dengan kecemasan dan ketakutan. Kemudian at-tammah, fa idza ja'atit tammatul kubra yauma yatadhakkarul insanu ma sa'a. Ketika terjadi at-tammah al-kubra, suatu petaka yang besar sekali, di mana semua petaka yang pernah dialami oleh manusia dan pernah menimpa bumi ini, tatkala kiamat terjadi, semuanya kecil. Oh, pernah terjadi tsunami yang membuat 250.000 orang meninggal dunia. Rumah-rumah berantakan. Oh, pernah terjadi letusan gunung Merapi terbesar di dunia.
yang kita kenal Krakatau mungkin, yang dirasakan oleh orang-orang di daratan Eropa sana. Oh, pernah terjadi ini dan itu, ada angin topan yang membuat sebagian negara berantakan. Tapi kalau kiamat terjadi, disebut at-tammatul kubra. Semua merasakan. Bukan hanya di Eropa yang merasakan, atau di Afrika, tapi seluruh bumi ini akan merasakan. Maka disebut at-tammatul kubra. Al-waqi'ah, idza waqa'atil waqi'ah. Apabila terjadi yang namanya al-waqi'ah, sebuah peristiwa yang sangat menakutkan. Kemudian al-haqah, nama surat juga. Al-haqqatu mal-haqqah. Wa ma adraka mal-haqqah. Kemudian disebut as-sakha, fa idza ja'atis sakha yauma yafirrul mar'u min akhihi. Orang akan lari dari saudaranya. Benar-benar hari itu hari yang sangat menakutkan dan disebut yaumuddin. Dan yaumuddin kita akan baca setiap hari di setiap rakaat surat kita. Maliki yaumiddin. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Yaumuddin, ada hari pembalasan. Semua akan mendapatkan apa yang diamalkan. Dan kalau bicara kiamat itu pasti terjadi, pasti. Itu sebuah ketentuan ilahi. Walaupun ada orang yang mendustakan, ada orang yang tidak percaya, tapi Allah sudah memastikan kiamat pasti terjadi. Ada banyak ayat yang disebutkan tentang terjadinya kiamat ini, yang salah satunya mungkin kita baca. Tafadhal. Ya, Ustaz. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwa Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Al-Hajj ayat 7. Baik, ayat yang kedua. Inna sa'ata la'atiyatun la raiba fiha walakinna aktsaron nasi la walakinna aktsaron nasi la yu'minun. Sesungguhnya hari kiamat pasti datang, tidak ada keraguan tentangnya, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Al-Mu'min ayat 59. Barakallahu fiik. Terjadinya sesuatu itu tidak butuh orang-orang mengimani dan meyakini. Artinya, ketika kebanyakan orang tidak mengimani, bukan kiamat tidak akan terjadi, tetap akan terjadi. Dan Allah sebutkan la raiba fiha, tidak ada keraguan di dalamnya. Coba orang-orang ini menggunakan akal sehatnya. Dia berpikir. Sebagaimana yang pernah kita singgung. Di muka bumi ini, ada orang-orang baik, ada orang-orang jahat. Dan terkadang orang-orang baik ini dijahati sama orang-orang jahat. Dizalimin sama mereka. Terus, kita lihat yang sukses, yang jahat. Yang enak hidupnya, yang jahat. Yang kaya, yang mewah, yang jahat. Yang baik tetap miskin. Dizalimi. Bahkan boleh jadi dibunuh dia. Dan dia tidak mendapatkan keadilan. Terus selesai begitu saja. Kalau tidak ada hari kiamat. Tidak ada hari pembalasan. Maka orang-orang yang susah hidupnya akan berpikir untuk bunuh diri, selesai. Tidak. Makanya kadangkala ada orang penjahat ya.
tertangkap, masuk penjara. Kenapa di penjara itu? Semua peralatan atau benda yang dapat mendukung orang-orang bunuh diri ditiadakan. Karena orang berpikir udah capek, udah lelah, udah bunuh diri selesai mati. Oh enggak. Allah akan bangkitkan yang ada di dalam kubur. Allah akan berikan balasan. Barakallahu fiik. Baik, lanjutkan. Meskipun kiamat pasti terjadi. Meskipun kiamat pasti terjadi dan wajib diimani, tetapi pengetahuan tentang kapan waktu terjadinya hanya dimiliki Allah. Dia tidak memberitahukan kepada seorang pun kapan terjadinya. Dia hanya memberitahukan tanda-tanda yang menunjukkan kedekatan waktu terjadinya. Barakallahu fikum. Jadi kalau bicara kiamat itu pasti terjadi. Dan bicara waktunya, maka nggak ada yang tahu. Manusia itu punya kecenderungan ingin tahu dengan apa yang akan terjadi di kemudian hari. Kenapa paranormal itu laris? Dukun yang ditanyai, kira-kira Piala Dunia ini siapa yang menang? Fulan atau fulan? Orang nggak tahu. Ini peristiwa nanti. Tapi orang ingin mengetahui tentang masa depan. Kita juga tidak tahu bagaimana masa depan kita. Yang belum menikah akan menikah dengan siapa? Dan apabila menikah, apakah dia punya anak? Oh, nggak tahu. Ada orang sampai mati nggak punya anak. Bicara kiamat, hari kehancuran dunia ini, maka muncullah sebagian kelompok manusia yang mereka-reka kapan terjadinya kiamat. Yang jelas kiamat akan terjadi pada hari Jumat. Dulu katanya kiamat 2012. Ternyata 2012 lewat, sekarang sudah 2026, belum terjadi kiamat. Karena memang yang mengetahui waktunya hanya Allah Jalla Jalaluh. Baik, kita akan lihat dalil-dalil yang menyebutkan tentang hanya Allah yang mengetahui tentang hari kiamat. Di sini disebutkan 3 dalil. Mungkin kita baca 1 dalil dan ingat jamaah, cukup sebagai bukti kebohongan kalau ada orang mengetahui atau mengaku-ngaku mengetahui kapan terjadinya kiamat. Oh, dia melakukan perhitungan seperti ini, seperti itu. Nabi SAW pernah ditanya, mata sa'ah, kapan kiamat terjadi? Kata Nabi, nggak tahu. Yang ditanya tidak lebih mengerti daripada yang bertanya. Sama-sama nggak ada yang tahu. Yang bertanya nggak tahu, yang ditanya nggak tahu. Terus muncul orang-orang yang seakan-akan mengetahui, pasti bohong. Pasti dusta. Oke, kita baca firman Allah. Nah, Ustaz. Dalil bahwa kiamat hanya diketahui oleh Allah, dalil yang menunjukkan hal ini banyak sekali di antaranya. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu saqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtah yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha qul innama 'ilmuha 'indallahi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat, kapankah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Rabbku. Tidak seorang pun yang dapat bertanya kepadamu seakan-akan. Nah, Ustaz. Ya, barusan terputus ya. Mungkin diulangin, kiamat itu amat berat huru-haranya. Nah, Ustaz. Kiamat itu amat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu, melainkan dengan tiba-tiba.
Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Al-A'raf ayat 187. Barakallahu fiik. Ini salah satu ayat dari puluhan ayat yang menjelaskan bahwa tidak ada yang mengetahui kapan kiamat itu terjadi kecuali Allah Azza wa Jalla. Harinya, hari Jumat. Jumat kapan? Allahu a'lam. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan bu'itsu ana was-sa'a kahatain. Aku diutus dengan terjadinya kiamat seperti ini. Oh, mungkin ada yang menghitung sebagian para ulama. Ya kira-kira kiamat akan terjadi pada tahun sekian. Nggak ada yang tahu. Orang-orang kafir ketika bertanya kepada Nabi SAW, bukan pertanyaan yang benar-benar ingin tahu. Tapi pertanyaan orang yang mendustakan. Nggak ada kiamat itu. Maka tercelalah pertanyaan mereka. Seharusnya ditanyakan apa yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi kiamat. Barakallahu fiik. Baik, kita lanjutkan. Tanda-tanda kiamat. Tanda kiamat. Nah, Ustaz. Tanda-tanda kiamat. Ketika kebijaksanaan Allah menghendaki penyembunyian kapan waktu terjadinya kiamat, Dia memberitahukan tanda-tanda kedekatan waktunya kepada nabinya Muhammad SAW. Lantas, beliau memberitahukan kepada kita tanda-tandanya yang banyak. Apabila tanda-tanda itu telah tampak, berarti waktu terjadinya kiamat sudah dekat. Tanda-tanda itu ada dua. A. Sughra atau kecil, tanda-tanda yang menunjukkan bahwa kiamat sudah dekat. B. Kubro atau besar, tanda-tanda yang menunjukkan bahwa kiamat sudah ada di hadapan dan sangat dekat. Barakallahu fikum. Naam, pada saat Jibril alaihi salam, yang kita akan baca hadisnya sebentar lagi, menanyakan kapan terjadinya kiamat, Nabi mengatakan nggak tahu, engkau juga nggak tahu. Gitu. Fa'akhbarni an asyratiha, kabarkan kepada aku tentang tanda-tanda. Dan hikmah disampaikan tentang tanda-tanda kiamat ini supaya kita lebih percaya dan bersiap siaga. Ini orang-orang yang tidak percaya. Mereka saat ini melihat tanda-tanda itu ada. Nabi menyampaikan alaihi salatu wassalam 1448 tahun yang lalu. Dan ternyata terjadinya baru-baru ini. Kita merasakan, oh memang benar. Sehingga kita akan mempersiapkan diri. Dan tanda-tanda itu, ya, ada sughra, ada kubro. Ada yang kecil, menunjukkan kiamat sudah dekat. Ada yang kubro, menunjukkan kiamat sudah ada di hadapan mata dan sangat dekat. Baik, kita akan baca di antara tanda-tanda kiamat kecil. Tafadhali. Di antara tanda-tanda kiamat kecil ialah sebagai berikut. A. Di dalam hadis Jibril alaihi salam disebutkan, yaitu ketika Jibril bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, kapan kiamat terjadi? Beliau menjawab, orang yang ditanyai tidak lebih tahu dari yang bertanya, tetapi aku akan memberitahukan kepadamu tanda-tandanya asrotiha, yaitu bila budak wanita telah melahirkan tuannya, dan bila para penggembala sudah saling membanggakan bangunan. Ya, ini mungkin diperbaiki ya. Dan bila para penggembala sudah membanggakan bangunan, mungkin dalam kurung, tulis, berlomba-lomba meninggikan bangunan mereka. Nah, Ustaz. Bangunan mereka. Baik, di hadis ini Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan dua tanda. Yang pertama, antalidal amatu rabbataha. Yang pertama, di mana budak itu melahirkan tuannya. Banyaknya budak. Seorang majikan menggauli budaknya, kemudian lahirnya anak
yang merupakan tuan dari budak ini. Karena budak dimiliki, sedangkan anak ini anak orang merdeka. Kemudian yang kedua, pengembala. Wa antara ar-ru'a'ah. Engkau lihat pengembala-pengembala yang biasa berjalan, tidak beralaskan kaki, yang separuh telanjang. Tahu-tahu mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan-bangunan mereka. Dan subhanallah, kalau kita lihat di dunia, bangunan tertinggi itu dibangun oleh pengembala-pengembala kambing, oleh bangsa Arab. Di Dubai, kita juga melihat di Arab Saudi sedang membangun proyek yang akan menjadi kebanggaan mereka, menjadi gedung tertinggi di dunia. Lalu kalau kita ke Mekah, kita akan melihat Mekah dulu sebagai bangunan yang paling besar mungkin. Sekarang kecil, di kanan kirinya semua bangunan tinggi-tinggi. Penyebutan tanda-tanda ini bukan berarti itu perbuatan terlarang. Karena itu pembahasan lain. Akhirnya ada sesuatu yang memang terlarang, ya terlarang. Tapi sesuatu yang memang boleh walaupun menjadi tanda-tanda kiamat, ya itu diperbolehkan. Tapi yang jelas, kita melihat para pengembala kambing yang hidupnya nomaden, tahu-tahu menetap dan membangun bangunan-bangunan yang tinggi. Bangunan-bangunan pencakar langit. Bahkan kita tahu Burj Khalifah yang ada di Dubai, bagaimana menjadi kebanggaan mereka. Yang dulunya pemimpin-pemimpin Dubai itu tidak lain hanyalah orang-orang yang keluarganya hidup mengembala kambing. Baik. Lanjutkan. B. Poin B, kaum muslimin perang melawan kaum Yahudi dan kaum muslimin mengalahkan mereka. Hal ini ditunjukkan oleh sebuah hadis riwayat Muslim dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi sebelum kaum muslimin memerangi kaum Yahudi. Kaum muslimin membunuhi mereka hingga ada seorang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Lalu batu dan pohon itu berkata kepada Muslim, 'Wahai Muslim, wahai hamba Allah, ini ada seorang Yahudi bersembunyi di belakangku. Kemarilah dan bunuhlah ia, kecuali pohon Ghorqot, karena ia termasuk pohon milik orang Yahudi.'" Ini juga berkaitan dengan tanda-tanda kiamat kecil. Akan terjadi peperangan antara Yahudi dan kaum muslimin. Dan kaum muslimin mengalahkan mereka. Sekarang, enggak. Kaum muslimin yang kalah sama orang-orang Yahudi. Kaum muslimin yang dibantai oleh Israel dalam kondisi umat Islam melihat, memandang, mendengar, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi nanti ketika umat Islam Allah kembalikan kejayaan mereka, mereka akan memerangi orang-orang Yahudi. Peperangan itu benar-benar menghabisi bangsa Yahudi. Batu pun berbicara, pohon pun berbicara, mengatakan, "Ya Muslim, hadza wara'i Yahudi faqtulhu." Di belakangku ada Yahudi, bunuh dia. Sampai batu dan pohon pun menolak keberadaan mereka. Itu akan terjadi nantinya sebagai tanda-tanda kiamat, kecuali pohon Ghorqot. Ini tanda-tanda kiamat kecil. Baik, dilanjutkan. Tanda-tanda kiamat yang kecil berikut dalil-dalilnya yang diberitahukan Rasulullah SAW sangatlah banyak, seperti pendeknya waktu, sedikitnya amalan, munculnya berbagai fitnah dan cobaan, banyaknya perzinaan, kefasikan, dan lain sebagainya. Barakallahu fikum. Kalau kita merenungkan kehidupan kita sekarang, taqarubuz zaman, waktu menjadi pendek. Sepekan serasa sehari. Sebulan serasa sepekan.
Setahun Selasa sebulan. Cepat waktu itu. Oh Jumat lagi. Oh Senin lagi. Oh Selasa lagi. Pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan dalam waktu yang pendek dahulunya, sekarang nggak bisa, butuh waktu banyak. Waktunya yang cepat. Atau memang berkah waktu yang dicabut. Tapi itu dirasakan oleh semuanya. Atau taqarubuz zaman itu menjadi dekat juga dengan transportasi. Kalau dulu dari Mekah ke Madinah ditempuh 6-7 hari, sekarang 4 jam nyampe. 2,5 jam sampai. Artinya waktu itu jadi lebih pendek. Ada penghematan waktu, tapi ternyata kita tidak bisa memanfaatkan waktu itu untuk lebih baik. Dulu jemaah haji berangkat dari Indonesia ke Arab Saudi untuk berhaji butuh waktu 2 pekan berangkat. Sekarang 9 jam mereka sudah berada di kota Jeddah, atau 10 jam mereka sudah berada di kota Madinah. Kemudian juga ada tanda-tanda kiamat kecil seperti orang berlomba-lomba menghiasi masjid-masjid, lupa untuk berlomba-lomba mengisinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga banyaknya pasar jemaah. Kalau dulu pasar itu ya dalam sepekan ada beberapa hari, ada sampai saat ini ya, Jakarta ada pasar Rebo, ada pasar Minggu, ada pasar Senin. Ada pasar itu. Sekarang pasar 24 jam. Di dekat rumah kita, bahkan di handphone kita. Itu juga tanda-tanda kiamat kecil. Dan apa yang disabdakan Nabi alaihi salatu wassalam, kita telah melihat dan merasakannya. Terus engkau nggak percaya kalau kiamat itu pasti terjadi. Subhanallah ya. Tadi subuh, abahana cerita. Abangnya itu sakit. Dulu sudah meninggal jamaah. Tahun 73, Pak. Ketika sakit parah, berangkat ke dokter, bertiga, bersama nenek, dan anaknya yang sakit ini. Terus keluar, dipanggil lagi. Anak punya kakek, dikasih tahu. Kayaknya nggak lama lagi umurnya. Yusuf namanya. Terus dikasih tahu. Kalau dia muntahnya hitam seperti kopi atau coklat ya, maka ajalnya dekat. Dan subhanallah, 3 bulan kemudian anak punya paman tuh muntah dan dilihat seperti kopi. Nggak ngomong sama istrinya, nggak ngomong sama nenek anak. Malam itu ya selalu dipegangin. Oh masih ada nyawanya. Tapi kemudian dipegang lagi, udah dingin. Meninggal dunia. Artinya ada tanda-tanda memang udah selesai. Mendekatin ajalnya. Ini secara medis mungkin mereka punya hitungan. Tapi tentang hal yang gaib berkaitan dengan kiamat ini, tanda-tandanya disebutkan dan kita telah melihat dengan nyata. Adapun tanda-tanda yang besar, tafadhal. Nah, Ustaz. Adapun di antara tanda-tanda kiamat yang besar ialah sebagai berikut. Munculnya Dajjal. Rasulullah SAW telah mengabarkan perihal keluarnya Dajjal dalam banyak hadis mutawatir. Para nabi lain juga mengingatkan kaumnya akan hal ini. Bahkan Rasulullah SAW memberitahukan bahwa fitnah Dajjal termasuk fitnah yang paling besar yang pernah ada dari semenjak Nabi Adam diciptakan hingga hari kiamat. Dalam doa, beliau juga memohon perlindungan dari fitnah Dajjal dan memerintahkan umat untuk memanjatkan doa serupa. Di antara hadis yang mengingatkan umat darinya ialah sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata, Nabi SAW bersabda, seorang nabi yang diutus pasti mengingatkan umatnya dari makhluk yang buta sebelah lagi pendusta atau Dajjal.
Ketahuilah, sesungguhnya mata Dajjal itu buta sebelah, sementara Rob kalian tidak buta sebelah. Dan di antara kedua mata Dajjal terdapat tulisan kafir. Barakallahu fikum. Munculnya Dajjal. Jadi kalau sudah muncul Dajjal, berarti tanda kiamat besar dimulai. Dajjal ini apa? Dajjal itu manusia. Tapi dia memiliki kehebatan. Dia buta sebelah, yang sebelahnya juga sakit. Cuma dia bisa datang ke satu kampung yang telah binasa penduduknya. Ditinggalkan oleh penduduknya, kemudian dia minta harta tersimpan yang ada di kampung itu keluar. Dan mengikuti Dajjal, terbang seperti capuk. Dia bisa menghidupkan orang yang mati, padahal enggak sebenarnya. Tapi jin yang dia perintahkan untuk menyerupai orang yang sudah mati tersebut. Karena kita tahu jin dapat menyerupai manusia. Itu dilakukan oleh Dajjal. Sehingga banyak orang yang terpedaya dengan Dajjal. Bahkan kalau kita lihat bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa tidak ada seorang nabi pun kecuali telah memperingatkan kaumnya akan dahsyatnya fitnah Dajjal. Tapi sampai ini belum keluar. Dia akan keluar. Dan dia akan menjadi fitnah terbesar. Kita itu kalau ngelihat pesulap umpamanya atau penyihir, hebat ya, bisa ini, bisa itu. Kita tertarik untuk mengikutinya. Bagaimana ketika Dajjal keluar? Namun Allah kasih tanda bahwasanya di jidatnya itu ada tulisan kafir. Akan bisa membacanya semua orang muslim, baik yang buta huruf atau tidak buta huruf. Dia bisa membaca. Kalau Dajjal keluar, maka akan datang tanda yang selanjutnya. Nah, sebutkan B. B. Turunnya Nabi Isa alaihi salam di Menara Putih sebelah timur Damaskus. Ia lantas membunuh Dajjal, menyeru pada agama Islam, memerintah dengan hukum Islam, menghancurkan salib, membunuhi babi, dan menghapus jizyah. Dalil-dalil mengenai hal ini sangat banyak. Di antaranya ialah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, kiamat tidak akan terjadi sebelum Nabi Isa, putra Maryam, turun kepada kalian sebagai penguasa yang adil. Lalu ia menghancurkan salib, membunuhi babi, menghapus jizyah, hingga harta benda jadi melimpah ruah, dan tidak seorang pun yang mau menerimanya lagi dari orang lain. Barakallahu fiik. Dajjal muncul. Dia ingat manusia. Awalnya mengaku Nabi, lalu mengaku Tuhan. Dia mengaku Tuhan. Dan banyak pengikutnya. Akan ada 70.000 Yahudi Asfahan yang menjadi pengikutnya Dajjal. Akhirnya Allah turunkan Nabi Isa. Menjadi keyakinan setiap muslim bahwa Nabi Isa belum meninggal dunia. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُ. Allah menjelaskan mereka tidak membunuh Nabi Isa, mereka juga tidak menyalib Nabi Isa, walakin syubbiha lahum, tapi dirupakan seperti Nabi Isa yang dibunuh sama mereka dan yang disalib. Akhirnya sekarang orang mengira bahwa ketika mereka pakai salib atau gambar Nabi Isa yang mereka buat, itu Nabi Isa. Enggak. Nabi Isa tidak dibunuh sama mereka.
Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Isa akan turun ke muka bumi. Menjadi hakim yang adil, menjalankan syariat Islam dan membunuh Dajjal. Dajjal yang membunuhnya Nabi Isa. Jadi Dajjal nanti ketika dia melihat Nabi Isa, dia langsung seperti garam yang larut di dalam air. Di situ Nabi Isa akan membunuh Dajjal dengan tombak. Tewas Dajjal. Fitnahnya selesai. Tapi banyak orang jadi pengikut Dajjal. Maka kemudian bumi dipenuhi dengan keadilan. Harta berlimpah ruah. Ingat, Nabi Isa akan datang menghancurkan salib yang dijadikan simbol pengorbanan oleh orang-orang Nasoro. Padahal sejatinya ketika Nabi Isa disalib, itu karena provokasi dan konspirasi dari orang-orang Yahudi. Yang seharusnya orang-orang Nasoro marah sama orang-orang Yahudi yang berusaha membunuh Nabi mereka. Tapi sekarang menjadi sebuah kebanggaan. Itulah kebohongan yang terkadang jika digambarkan sebagai sebuah pengorbanan, dianggap pengorbanan. Padahal itu sebuah kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Nggak ada salib, babi akan dibunuh, kemudian tidak menerima jizyah. Jizyah itu adalah semacam uang yang dibayarkan oleh orang-orang non-muslim yang tinggal di bawah kekuasaan umat Islam. Type C. C. Matahari terbit dari barat. Inilah tanda kiamat yang paling dekat dan awal mula berubahnya hukum alam yang sebelumnya berjalan. Karena begitu dahsyatnya dampak yang timbul pada tanda kiamat yang satu ini dan putusnya harapan manusia, maka saat melihatnya mereka semua pun merasa sangat ketakutan kemudian beriman. Tetapi iman tidak lagi bermanfaat atau diterima bagi yang sebelumnya tidak beriman. Baik, sebelum kita membaca hal itu, jadi setelah turunnya Nabi Isa, akan muncul Ya'juj dan Ma'juj. Muncullah Ya'juj dan Ma'juj yang membuat kerusakan di muka bumi ini. Dan mereka tidak bisa dihadapi. Maka umat Islam tidak perang melawan Ya'juj dan Ma'juj. Dan ini menjadi pelajaran buat kita semuanya. Bahwa ada kondisi-kondisi yang mundur, mengalah, menyelamatkan diri, itu lebih berguna daripada konfrontasi untuk berjumpa dengan musuh dan melawan mereka. Ketika Ya'juj dan Ma'juj keluar dengan jumlah yang banyak, di mana danau Tiberias akan kering diminum sama mereka, jemaah. Nabi Isa mendapatkan wahyu untuk menyelamatkan umat Islam menuju ke Jabal Tursina yang ada di sana. Berkumpullah mereka di sana. Nggak dihadapi. Allah kirimkan dengan penyakit yang ada di tengkuk mereka. Jadi kita tuh tatkala taat kepada Allah, menjalankan perintah Allah, bergantung sama Allah, yakin sama Allah, Allah selesaikan. Ya'juj dan Ma'juj, di mana mereka merasa sudah mengalahkan semua penduduk bumi ini. Udah takut semuanya sama dia. Lalu dia ambil anak panahnya, dilemparkan ke langit. Dan ternyata anak panah itu turun lagi ke bumi dengan ada darahnya. Mereka bangga merasa penduduk bumi sudah kita kalahkan, penduduk langit kita sudah selesaikan. Akhirnya Allah kirimkan penyakit. Bukan Allah kirimkan pasukan. Dan Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Maka ini pentingnya seorang muslim untuk senantiasa kembali kepada Allah Jalla Jalaluh dalam semua kondisi. Akhirnya Ya'juj dan Ma'juj, bangkainya memenuhi bumi. Mereka mati. Dan kita tahu kalau bicara bangkai, maka akan berdampak kepada
kesehatan masyarakat yang ada. Lalu Allah kirimkan burung-burung yang besar yang akan membawa jasad mereka dan melemparnya ke lautan, di mana bangkai mereka menjadi makanan untuk ikan-ikan yang ada di laut. Setelah itu meninggallah Nabi Isa alaihissalam. Ya, setelah keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan ada di muka bumi ini, namun setelah berlalu waktu yang cukup panjang, kebanyakan nilai-nilai Islam mulai ditinggalkan. Manusia kembali kepada budaya, tradisi yang sebelumnya. Mereka membuat kerusakan, memunculkan kekufuran, kefasikan, sebagaimana yang pernah terjadi sebelumnya. Maka kemudian Allah tegakkan sebuah penjelasan untuk membedakan antara yang kafir dan yang mukmin. Subhanallah. Allah munculkan binatang di bumi ini. Nanti dia yang akan membedakan ini kafir, ini mukmin. Dikasih tanda di hidung mereka agar mereka bertobat dan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian binatang itu hilang. Binatang itu pergi dan mereka dikasih waktu untuk kembali kepada ketaatan. Allah itu maha baik. Allah tidak akan mengadab suatu kaum sampai Allah mengirimkan utusannya yang memberikan peringatan, memberikan pencerahan kepada mereka, dan tatkala mereka maksa untuk tetap dalam kefasikan dan kejahatan mereka, disitulah Allah terbitkan matahari dari barat. Ketika matahari diterbitkan dari barat, tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Nabi SAW menyebutkan bahwasanya la tanqati'u al-hijratu hatta tanqati' at-taubah. Hijrah itu tidak akan terputus sampai terputusnya taubat. Dan kapan taubat itu terputus? Ketika matahari terbit dari barat. Pada saat itu ada orang mau, oh saya bertobat, saya beriman, nggak ada lagi. Dan setelah itu Allah akan bangkitkan kiamat. Baik, lanjutkan. Dibaca. Nah, Ustaz. Sebagaimana firman Allah, hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Qul intadziru inna muntadzirun. Yang mereka nanti-nanti tidak lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka, atau kedatangan siksa Rabbmu, atau kedatangan beberapa ayat Rabbmu. Pada hari datangnya ayat dari Rabbmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Katakanlah, tunggulah olehmu, sesungguhnya kami pun menunggu. Al-An'am surat ayat 158. Barakallahu fikum. Di ayat yang baru saja kita baca, Allah menyebutkan apa sih sebenarnya ditunggu oleh manusia? Manusia sibuk dalam kelengahan mereka, kelalaian mereka,
Mereka menunggu kedatangan malaikat, menunggu kematian, atau menunggu datangnya Allah Azza wa Jalla kepada mereka untuk menegakkan persidangan, atau datangnya beberapa tanda-tanda, ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kalau tanda itu datang nggak bermanfaat imannya orang yang belum beriman, atau dia beriman tapi nggak melakukan amal kebajikan. Kapan itu terjadi? Jadi ketika melihat tanda ini, oh saya mau beriman, saya mau sholat, saya mau berbuat baik, nggak ada gunanya sudah. Udah selesai. Dan Allah tidak menciptakan manusia dan bangsa jin kecuali untuk beribadah. Pada saat tanda itu datang, udah nggak ada ceritanya ibadah lagi sudah. Oh saya mau beribadah, nggak ada, nggak diterima. Oh saya mau menebus kesalahan saya, nggak ada. Karena iman itu dengan yang gaib. Allah sudah kasih tanda-tanda. Dajjal keluar, Nabi Isa turun, Ya'juj, Ma'juj juga udah dihabisi oleh Allah Azza wa Jal. Kemudian keluarnya Dabah untuk memberikan stempel kepada orang-orang ini mukmin, ini kafir, agar mereka berubah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah kasih waktu, ternyata mereka tetap dalam kesalahan mereka. Ya udah, matahari terbit dari arah barat, dan orang-orang yang mau beriman nggak diterima keimanan. Allah dikasih waktu. Baik, kita akan baca hadisnya. Tafadhal. Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu as-sa'ah hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Fa idza tala'at min maghribiha amana an-nasu kulluhum ajma'un. Fa yawma idzil la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira." Kiamat tidak akan terjadi sebelum matahari terbit dari barat. Bila matahari telah terbit dari barat, semua manusia pun beriman. Padahal hari itu iman tidak lagi bermanfaat atau diterima bagi yang sebelumnya tidak beriman atau berbuat kebaikan pada saat beriman. Barakallahu fikum. Ini penjelasan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi kalau sudah matahari terbit dari barat, semuanya beriman. Tapi nggak berguna. Karena mereka melihat dengan nyata, oh benar ya, kiamat akan terjadi. Kalau begitu kami beriman. Mereka mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Entah pada hari itu berapa jumlah penduduk bumi. Kalau hari ini 8 miliar manusia. Pada hari itu entah berapa miliar penduduk bumi ini. Semuanya beriman dan tidak diterima keimanan mereka. Kalau sebelumnya mereka beriman, atau dia beriman tapi tidak berbuat baik. Oh saya mau sholat, saya mau sedekah, nggak ada. Udah, mau kiamat bentar lagi. Dan hal ini kita tidak tahu kapan terjadi. Namun yang jelas disebutkan setelah Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa, Ya'juj dan Ma'juj dimatikan oleh Allah Azza wa Jalla, dan Nabi Isa meninggal dunia. Kemudian tadi ada Dabah, ada binatang yang akan mencap mana yang beriman dan mana yang tidak beriman. Kemudian baru di saat orang-orang menolak untuk beriman, mereka tetap berada dalam kesesatan mereka. Ya Allah jemaah. Jadi yang tersisa nanti adalah orang-orang yang jahat saja. Karena Allah akan kirimkan angin yang mencabut nyawa orang-orang beriman. Ini orang yang tidak berguna imannya, yang belum beriman, atau dia beriman tapi nggak ada kebaikan yang dia lakukan. Katanya dia mau tobat, nggak ada gunanya engkau sekarang. Baik, lanjutkan. Masih banyak lagi tanda-tanda kiamat selain yang kami sebutkan, seperti munculnya Imam Mahdi, keluarnya binatang Baik, melata. Imam Mahdi, bicara munculnya Imam Mahdi kaum muslimin
Imam Mahdi Ahlus Sunnah wal Jamaah bernama Muhammad ibn Abdullah dari anak keturunan Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Imam Mahdi ini yang sejatinya memimpin pasukan untuk menghadapi Dajjal. Kemudian turunlah Nabi Isa alaihissalam. Akhirnya Imam Mahdi mempersilahkan Nabi Isa untuk menjadi imam. Nabi Isa enggan karena dia menyampaikan Allah telah berikan kemuliaan kepada kalian, sebagian kalian jadi imam buat sebagian kalian. Baik, kemudian lanjutkan. Seperti munculnya Imam Mahdi, keluarnya binatang melata, asap serta api di negeri Hijaz, dan lain sebagainya. Barakallahu fikum ya. Ini yang disebutkan keluarnya binatang melata yang akan mencap ya. Binatang yang dapat berbicara nanti akan mencap orang beriman dan orang kafir. Itu nanti akan muncul kapan? Setelah meninggalnya Nabi Isa alaihissalam, setelah manusia kembali kepada budaya, tradisi yang bertentangan dengan urusan agama, maka muncullah binatang melata itu, kemudian nanti akan muncul asap seperti api di Hijaz. Ada asap, dan ada api juga yang akan menggiring manusia nantinya. Kalau bicara asap ini asap Allah ceritakan di surat Ad-Dukhan ya. Kemudian kalau bicara api, jadi api yang akan menggiring manusia untuk menuju ke Syam, dari negeri Hijaz ya. Ini termasuk tanda-tanda Asyratus Sa'ah Al-Kubra. Baik, dilanjutkan. Nah, Ustaz. Semua peristiwa tersebut terjadi sangat berdekatan, lalu berakhir dengan hancurnya dunia dan matinya seluruh makhluk. Allah berfirman, وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Surah Az-Zumar ayat 68. Nah, lanjutkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanyai tentang as-sur, sangkakala. Beliau pun menjawab, sebuah tanduk yang ditiup, dan yang meniup adalah malaikat Israfil alaihi salam. Setelah ditiup, maka matilah seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi selain yang Allah kehendaki. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Nah, mahibbati fillah. Setelah semua itu, jadi tanda-tanda kiamat Asyratus Sa'al Kubra itu berdekatan jamaah. Dari mulai munculnya Dajjal sebagai tanda yang pertama, yang sebelum munculnya Dajjal akan terjadi gerhana atau 3 gerhana yang menyebabkan orang ketakutan pada saat itu karena mereka melihat ini nggak normal, tidak seperti gerhana-gerhana yang biasa mereka lihat. Kemudian munculnya Dajjal, kemudian Nabi Isa, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Kalau bicara Imam Mahdi sebelum Nabi Isa alaihissalam ya, kemudian dibunuhnya Dajjal, lalu hidup dalam kemakmuran, munculnya Ya'juj dan Ma'juj ya. Kemudian juga tadi ada cerita dabah, binatang yang akan berbicara. Dabatun tukallimun nas, dia dapat berbicara dengan manusia dan memberikan stempel kepada ini beriman, ini orang kafir. Tapi setelah itu mereka tetap dalam kemaksiatan mereka. Lalu munculnya terbitnya matahari dari arah barat. Dan nanti dicabut nyawanya orang-orang beriman. Ada yang mengatakan dicabut nyawanya orang-orang beriman sebelum itu. Sehingga nggak ada lagi yang beriman sejatinya di muka bumi ini. Terbitlah matahari di barat. Lalu bagaimana ada dukhan. Tadi ada asap. Dengan apinya tentunya yang menggiring manusia ke padang mahsyar. Kemudian Allah
tiupkan sangkakala. Yang namanya as-sur itu adalah tanduk ya, bukan trompet seperti yang mungkin difahami oleh sebagian orang, tapi yang dipegang oleh malaikat Israfil adalah qarnun yunfakhu fi. Dia adalah tanduk yang dapat ditiup, karena tanduk itu macam-macam, dan besarnya tanduk ini hanya Allah yang tahu. Ketika ditiupkan, terjadilah kiamat. Kemudian ditiupkan lagi nantinya, dari tanduk itu keluarlah ruh manusia itu menuju ke jasad-jasad mereka. Lalu mereka bangkit dari kuburnya. Maka insya Allah kita akan bahas tentang kebangkitan dan pengumpulan manusia. Kita sering mendengar ucapan mahsyar, padang mahsyar. Itu padang dikumpulkannya manusia. Ada yang namanya ba'ats, dibangkitkannya manusia. Setelah dibangkitkan, mereka akan digiring menuju ke padang mahsyar untuk menanti persidangan di sana. Insya Allah kita akan bahas hal itu pada pertemuan yang akan datang. Kalau ada pertanyaan, bisa ditanyakan. Tafadhal. Nah. Nah, Ustaz. Mungkin ada pertanyaan yang masuk ke kami dulu, Ustaz. Tafadhal. Ya. Yang pertama, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Dalam hadis disebutkan bahwa salah satu tanda-tanda kiamat adalah adanya bangunan-bangunan tinggi dan megah. Pertanyaannya, apakah gedung-gedung megah dan bertingkat di kota suci Makkah adalah tanda-tanda kiamat juga? Barakallahu fiik. Nah, kalau bicara apakah tanda-tanda kiamat juga? Iya, tanda-tanda kiamat. Tapi tadi sempat disinggung bahwa disebutkannya sesuatu sebagai tanda-tanda kiamat bukan berarti hal itu terlarang. Akan ditaklukkannya Persia dan Romawi. Ada banyak tanda-tanda kiamat yang sejatinya hanya penjelasan. Apabila itu terjadi, maka kiamat dekat. Bukan berarti yang terjadi ini terlarang. Tapi kalau terlarang, maka ada dalil-dalil lainnya yang memang melarang hal itu. Contohnya, zuhuruz zina, nampaknya perzinaan. Jelas zina dilarang. Kemudian banyaknya pembunuhan, itu terlarang. Tapi kalau bicara orang berlomba-lomba meninggikan bangunan, ini tidak ada larangan di dalam Islam tentang membangun bangunan yang tinggi. Namun Nabi SAW ingin menjelaskan bahwa nanti akan terjadi perubahan, di mana tuh penggembala-penggembala kambing yang hidupnya nomaden, tahu-tahu mereka menetap bikin bangunan yang tinggi dan mereka berlomba-lomba. Berlomba-lomba. Yatatawaluna fil bunyan. Bagaimana Nabi SAW menyebutkan hal itu, dan kita lihat sekarang. Bukan di Eropa, bukan di Jakarta, ini di Arab sana. Kalau dikatakan apakah yang di Mekah, sama yang di Mekah. Sebagai tanda-tanda akan terjadinya kiamat. Ana pernah ke Qatar kalau nggak salah. Ada satu daerah. Itu bangunan pencakar langit tinggi-tinggi. Ini punya qabilah fulan, ini punya qabilah fulan. Kata teman, itu bangunan kosong semua. Belum ada yang nempati. Tapi mereka hanya untuk berbangga-bangga. Kemudian Nabi SAW menyebutkan di antara tanda-tanda kiamat nanti budak akan melahirkan majikannya. Ini juga sebagai pertanda kemakmuran dan kesejahteraan yang ada di negeri Islam. Bagaimana orang-orang memiliki budak-budak yang melahirkan anak-anak mereka. Dan itu diperbolehkan, nggak apa-apa gitu loh. Jadi ketika disebutkan tanda kiamat, itu bukan berarti tanda itu perbuatan yang terlarang atau tercela, kecuali ada dalil lain yang mencela dan mengharamkannya umpamanya. Maka perbuatan itu nggak boleh dilakukan. Tapi kalau meninggikan bangunan, nggak apa-apa. Nggak ada larangan sebenarnya. Hadza wallahu a'lam bishawab.
Jazakumullahu khair Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, jika ada dari teman-teman di Zoom ini yang akan mengajukan pertanyaan, tafadhalna. Silakan raise hand ya teman-teman yang ada di Zoom jika ada yang ingin bertanya. Tafadhali, Ummu Rahmi Yovela, silakan dibuka mic-nya. Baik, jazakillah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga selalu diberikan perlindungan dan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Izin bertanya Ustadz, mungkin ini di luar dari tema. Jadi Ustadz, anak ini memilih-milih pekerjaan dengan alasan karena memang Ana sudah hijrah ke manhaj salaf Ustadz, dan mungkin sekarang ini banyak pekerjaan yang mungkin gimana ya istilahnya, bertentangan gitu Ustadz dengan posisi anti sebagai ibu, istri. Belum Ustadz, Ana belum menikah. Oke, soalnya tadi ada Ummu siapa? Afwan Ustadz, Ana yang salah. Oh, siap, tafadhali, afwan. Makanya tadi Ana ingin menanyakan hal itu, karena kita tahu banyak, ya tidak banyak ya, atau bisa disebut banyak terjadi perceraian saat ini. Itu salah satu penyebabnya ya masalah ekonomi ya, di mana ada suami yang kurang bertanggung jawab ya. Tapi ini pertanyaan dari seorang jomblo berarti. Nah, tafadhali dilanjutkan. Ya Ustadz, jadi kan selama kurang lebih 2 tahun ini belum kerja Ustadz, jadi milih-milih pekerjaan lah, karena memang takutnya pekerjaan yang nantinya akan Ana hadapi itu tidak sesuai dengan syariah Islam. Ya. Apalagi sekarang anak ini sedang mencoba untuk bercadar Ustadz. Apakah tindakan Ana dengan memilih-milih pekerjaan itu benar atau bagaimana Ustadz? Mohon arahannya, karena Ana berpikir begini Ustadz, insya Allah kalau misalnya tujuan kita ingin menegakkan syariah Allah, semoga Allah menggantinya dengan yang lebih baik lagi di sisi. Amin. Sahih. Barakallahu fiik. Nah, subhanallah, ini ada kaitannya dengan tanda-tanda kiamat sebenarnya. Nabi SAW pernah menyebutkan, Sa'iti ala nasi zamanun. Akan datang satu masa, nanti itu. La yubali lemaru. Di mana orang tidak peduli lagi. Min aina iktasabah. Dari mana harta itu dia hasilkan. Amin halalin amin haram. Dia tidak peduli dapat dari halal atau haram, yang penting dapat rizki. Yang penting bisa membiayai hidup mereka. Akan datang masa itu. Dan sepertinya masa itu sudah tiba. Di mana banyak orang yang penting bekerja. Na'udzubillah syama. Rasul sallallahu alaihi wasallam, semoga pesan ini sampai kepada setiap muslim, setiap hamba Allah Azza wa Jal. Beliau pernah mengatakan kepada para sahabatnya, halumma ilayya ayuhan nas. Kalian kemari semuanya. Kalian kemari semuanya. Nabi ingin memberikan pencerahan kepada mereka. Inna ruhal qudus nafatha fi ru'i. Jibril, Ruhul Qudus, itu mewahyukan kepada aku, menyampaikan kepada aku di hatiku, anna nafsan lan tamut, jiwa itu tidak akan mati, hatta tastakmila rizqaha wa ajalha, sampai rizkinya sudah lengkap dan ajalnya sudah sempurna. Artinya nggak ada orang mati, rizkinya masih ada. Atau waktu hidupnya masih ada, nggak ada. Jadi rizki dan ajalnya jalan bersama. Lalu Nabi SAW mengatakan, wala yahmilannakum istibta'ur rizik ala an ta'khuduhu min haram. Jangan sampai kalian merasa lambat rizkinya. Tadi udah 2 tahun ya, udah ngelamar kerja, milih-milih kerja, kemudian kok lihat nggak dapet, ini nggak dapet. Akhirnya ada perasaan berat.
Lalu apa yang dia lakukan? Dia cari yang haram. Karena merasa yang halal sulit. Merasa yang halal nggak datang-datang. Lihat kawannya udah kerja, kawannya udah punya mobil, yang ini punya rumah, dia masih belum punya apa-apa, sehingga dia berpikir untuk potong kompas, cari rizki dengan yang haram. Lalu Nabi SAW mengatakan, fa'ajmilu fit talab. Kalian dalam mencari rizki itu, gunakan cara yang jamil, cara yang indah, yang halal, yang baik. فَإِنَّ الَّذِي عِنْدَ اللَّهِ, yang di sisi Allah itu tidak dapat diraih kecuali dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa gunanya engkau dapat rizki kalau ternyata rizki itu tidak mengantarkanmu kepada ketaatan? Rizki yang diperoleh dapat menjadi nikmat, dapat menjadi nikmat, menjadi azab. Rizki yang haram, ia tetap rizki. Tapi gara-gara dia dapat yang haram, yang halal yang nggak dapat. Karena dia terburu-buru. Maka buat yang bertanya, tetaplah bersabar, perbaiki dirimu, hubunganmu sama Allah Subhanahu wa taala, dan ketahuilah bahwa kunci-kunci rizki itu bukan hanya bekerja, karena pada hakikatnya yang memberi rizki adalah bukan tempat kerja kita. Gaji itu bukan rizki kita, tapi rizki kita itu lebih daripada gaji. Karena ada orang yang bersandar kepada gaji seakan-akan hanya itu rizkinya. Enggak, sehat yang Allah berikan kepadamu rizki, keluarga itu rizki, teman baik itu rizki, waktu luang itu rizki. Ada banyak rizki yang Allah berikan. Jadi kalau bicara yang berupa harta, ingat kunci-kuncinya itu tidak hanya bekerja, beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak istighfarmu. Gantungkan hatimu kepada Allah Subhanahu wa taala, laksanakan perintah Allah, bantu orang lain. Artinya membantu orang lain membuka pintu rizki. Jangan pelit dan bakhil. Jangan terlalu perhitungan. Dan yang ada disyukuri. Yang ada bukan uang ya. Mungkin kau bicara 2 tahun gak punya uang, tapi alhamdulillah kau bisa hidup. Yang ada jari-jari di kakimu, jari-jari di tanganmu, gigimu, hidung, mata, lisan, bibir, barusan bisa bertanya, bisa mendengar, bisa melihat. Syukuri yang ada. Allah Azza wa Jalla mengatakan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahin. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau kalian kufur, sesungguhnya adabku sangat pedih. Dan boleh jadi adab Allah yang pedih bukan dikurangin hartanya. Ditambah hartanya, lalu dimatikan dalam kondisi dia belum siap bertobat kepada Allah SWT. Barakallahu, semoga yang bertanya Allah mudahkan urusan rizkinya, Allah kirimkan jodohnya, dan lebih bertakwa dan beriman kepada Allah. Barakallahu fiik. Naam. Barakallah. Jazakumullah khair Ustaz atas jawabannya. Baik, kami akan membacakan pertanyaan yang masuk lewat WA. Adapun teman-teman yang di Zoom, jika ada lagi yang ingin bertanya, silakan raise hand. Kami akan mengatur jalur pertanyaannya nanti insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, izin bertanya, mungkin ini termasuk tanda kiamat. Babi itu haram dimakan oleh muslim. Tapi bolehkah kalau kita ternak dan menjual babi kepada kufar? Apakah bisa musik dikiaskan seperti babi? Beberapa waktu lalu qadarullah jumpa kawan yang main YouTube kontennya musik yang marketnya Eropa, Amerika. Penghasilannya belasan juta, bahkan pernah tembus miliaran rupiah. Mohon nasihatnya Ustadz, jazakumullahu khair. Masya Allah, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Ana berterima kasih dengan pertanyaan ini karena akan membuka mata hati kita untuk mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Sudah menjadi keputusan Allah Azza wa Jalla. Apabila Allah mengharamkan sesuatu, Allah mengharamkan harganya juga, nilainya juga, uangnya juga. Jadi Allah mengharamkan lemak,
atas Bani Israel. Gaji itu diharamkan. Apa yang mereka lakukan? Gajinya itu mereka olah, kemudian menjadi bahan lain, lalu bahan itu digunakan untuk mencat kapal ya, supaya nggak tenggelam. Menjadi pelapis kapal itu. Lalu mereka makan. Jadi mereka bukan makan yang diharamkan itu, tapi makan uang. Jadi sama saja ketika seorang itu tidak makan babi, tapi makan uang dari jual babi. Orang tidak minum khamr, tapi dia makan dari hasil jual khamr. Kalau tadi katakan kawannya ya, mereka menjual hal yang haram, lalu dia makan hasilnya, ya dia makan haram. Maka belajarlah mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Nabi SAW menyebutkan, innal halala bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Dan di antara halal haram ini ada memang yang abu-abu. Yang banyak orang nggak ngerti ini halal, ini haram. Maka ya sudah tanya. Tapi kita melihat ada yang benar-benar haram, dianggap masih syubhat. Contoh riba. Ini orang yang melakukan pinjol. Orang yang meminjamkan atau pinjam dengan bunga. Dianggap masih syubhat. Ini haram, jelas haramnya. Dan tadi yang ditanyakan juga berkaitan dengan mengambil hasil penjualan dari yang haram. Haram juga sebenarnya. Maka dilarang. Jadi Allah kalau mengharamkan sesuatu, maka Allah haramkan juga uangnya. Dan disebutkan bagaimana Bani Israel dulu diharamkan bagi mereka sesuatu, tadi lemak tadi, syahm, lalu mereka kelola untuk jadi uang. Mereka nggak makan tuh, itunya nggak dimakan, tapi dikelola sama mereka, dijual, jadi uang baru mereka makan. Ini termasuk bersiasat ya kepada Allah Subhanahu wa taala padahal dia tahu itu diharamkan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakumullah khair Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Mengenai tanda-tanda kiamat kecil yang sudah muncul seperti pasar atau mal, ada di mana-mana, bentuk perzinaan yang tidak terasa sudah mulai dinaturalisasi atau dianggap biasa dan sebagainya. Bagaimanakah memberi pengertian kepada anak-anak untuk menghindari hal-hal tersebut, padahal anak-anak belum rutin menuntut ilmu syar'i? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakumullah khair. Barakallahu fiik. Naam, jamaah rahimakumullah. Ma min zamanin illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, tidak ada satu zaman kecuali yang sesudahnya lebih buruk daripada yang sebelumnya. Sampai kalian berjumpa dengan Tuhan kalian. Artinya kondisi sekarang semakin mendekat kepada hari kiamat, maka semakin buruk kondisinya. Sampai kita berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Apa solusinya? Maka kita para orang tua hendaklah terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak memberikan kepada keluarganya kecuali yang halal. Berusaha untuk dekat sama mereka. Karena kedekatan orang tua sama anak di masa sekarang ini sangat dibutuhkan. Atau lebih dibutuhkan daripada masa-masa yang sebelumnya. Anak-anak sibuk dengan handphonenya. Bapaknya sibuk dengan handphonenya. Ibunya sibuk dengan handphonenya. Kapan dia bisa ngobrol dengan anaknya? Maka tolong para orang tua menjadikan tempat makan itu tempat untuk ngobrol sama anak-anaknya, memberikan masukan kepada mereka, dan ajarkan kepada anak-anak kita tentang hakikat kehidupan. Nggak harus mereka ikut pengajian, tapi orang tua yang senantiasa mengingatkan kita diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita punya anak perempuan, bagaimana menanamkan kepada dia, engkau fitrahnya adalah menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu. Kalau bicara kerja, ya itu bonus nantinya.
Karena kaum feminisme sedang berjuang bagaimana perempuan ini dicekokin sama mereka bahwasanya engkau diciptakan untuk bekerja. Jadi dunia kapitalis berharap memang anak-anak lulus sekolah ini menjadi pekerja. Kerja sudah. Diperas keringatnya tanpa pernah mereka membuat kedua mata, kedua telinga, tangan, kaki, tapi mereka memeras orang-orang untuk bekerja buat mereka. Padahal fitrahnya manusia, Allah sudah letakkan rahim di dalam dirinya yang tidak dimiliki oleh kaum laki-laki. Karena memang mereka adalah pencetak generasi masa depan. Orang tua harus menanamkan hal itu. Yang laki juga disampaikan. Engkau adalah seorang suami, engkau adalah seorang bapak, engkau adalah seorang pemimpin. Dan tatkala anak-anak sudah sampai umurnya, dan mereka mau menikah, menikah. Kita mudahkan. Jangan sampai ya orang tua di masa sekarang ini menuntut lebih kepada anak-anaknya. Nah, engkau harus selesai kuliah, harus ini, itu. Loh, dia di tempat kuliahnya terfitnah di sana. Terus kita lebih mementingkan selesainya kuliah dia daripada selamatnya agama dia. Dan itu yang banyak terjadi dengan para orang tua. Anaknya sudah pacaran, keluar sama laki-laki. Tadi ada naturalisasi dengan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikah nanti gampang kalau sudah sama-sama kerja. Yang laki yang wajib memberikan nafkah. Istri yang seharusnya menerima nafkah. Jangan mau dibohong-bohongi. Oh, engkau juga harus bekerja. Loh, gimana sih? Aku yang hamil, aku yang melahirkan, aku yang menyusui, lalu aku disuruh kerja. Apa kerjaanmu sebagai laki-laki? Tanggung jawablah. Nah, itu mau dihilangkan oleh kaum feminisme. Bahwasanya laki-laki dan perempuan sama. Loh, gimana sama? Kezaliman kepada wanita. Makanya seorang wanita menjadi istri, menjadi ibu, kemudian harus bekerja cari duit. Lalu kaum feminis mengatakan itu bukan kezaliman kepada para wanita. Itu mengangkat derajat wanita. Engkau telah merendahkan wanita untuk dipekerjakan di saat seharusnya dia menjadi ratu dan permaisuri di rumah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Dan orang tua harus banyak berdoa memohon kepada Allah demi keselamatan anak-anaknya. Karena kita nggak bisa 24 jam mengawasi mereka. Hati mereka di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan godaan semakin tidak menentu. Barakallahu fikna. Jazakumullah khair Ustaz untuk jawabannya, insyaallah. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Mohon nasihatnya Ustadz, Ana seorang istri sudah menikah 5 tahun. Dalam 5 tahun ini sudah 2 kali suami Ana selingkuh. Apakah Ana harus memaafkan terus ketika ini terjadi? Ana sudah coba nasihati dan membawa suami Ana ke seorang alim untuk dinasihati, dan ortu juga sudah dilibatkan untuk membantu memulihkan kondisi ini. Karena kejadian ini pula Ana yang tadinya berencana ingin punya anak, jadi anak putuskan untuk menunda. Mohon nasihatnya Ustaz. Barakallahu fiik. Iya, ini sepertinya sangat berkaitan dengan tanda-tanda kiamat ya. Mudahnya perzinaan. Anak pernah dikasih tahu sama Sohaib. Jadi ada aplikasi, yang aplikasi itu banyak digunakan oleh wanita-wanita menjual dirinya. Mungkin juga ada laki-laki yang jual dirinya, na'udzubillah min dzalik. Dan dia sempat buka. Dia download, dia register, dia login. Dia lihat ternyata tetangga dia ini banyak yang menawarkan diri. Di sana rumahnya, tempatnya, titik-titiknya itu berdekatan sekali. Artinya teknologi yang ada memudahkan orang untuk berzina. Dulu ada namanya lokalisasi. Jadi di mana pemerintah, nggak tahu ya apa, pemerintah atau hanya inisiasi dari para pembisnis ya. Ada tempat yang memang untuk berzina. Sekarang udah. Di tembok-tembok yang nempel sama rumah kita, di kantor, di tempat kerja, sangat mudah sekali.
Maka apa yang harus dilakukan seorang istri ketika disebutkan tadi mendapati suaminya selingkuh 2 kali, berzina 2 kali? Coba dia introspeksi. Apakah memang dia belum memberikan pelayanan yang maksimal kepada suaminya? Seorang istri, karena yang bertanya wanita ya, dari zaman Nabi SAW, bagaimana istri-istri sahabat itu selalu tampil cantik di rumahnya. Sampai tatkala Salman Al-Farisi ke rumah saudaranya, rumahnya Abu Darda, dia lihat istrinya Abu Darda, Ummu Darda ini pakai baju rumahan ya, yang tidak menarik. Maka ditanya, "Malaki mutabadzila?" Kok kenapa kok nggak bersolek gitu loh, meninggalkan riasan? Maka sang istri mengatakan, nih suamimu, saudaramu tuh Abu Darda udah nggak punya hasrat dengan dunia. Hadis ini menjadi bukti bahwasanya wanita di rumah itu seharusnya cantik. Maka kalau wanita juga bekerja, capek, lelah, sulit dia mempercantik dirinya. Tolong ini dimaksimalkan. Kemudian yang kedua, pelajari apa sih yang disukai oleh seorang laki-laki. Karena banyak wanita menikah nggak tahu laki-laki itu sukanya wanita yang seperti apa. Jadilah engkau yang disukai oleh laki-laki. Bagaimana cara ngomongmu, cara tidurmu, pelayananmu di rumah ya. Karena di luar sana godaan besar sekali. Kemudian yang ketiga, bagaimana ibadahmu sama Allah Azza wa Jalla. Bagaimana zikirmu. Berapa banyak doamu untuk suamimu. Setelah itu, berusaha untuk ngobrol dari hati ke hati sama suami. Kalau ternyata memang tempat kerjanya yang tidak mendukung dia untuk jadi baik, seperti yang membunuh 100 orang tuh. Bunuh 1, bunuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 99. Baru dia bertanya. Setelah bertanya, salah lagi bertanya. Akhirnya dia bunuh 100. Lalu dia tanya kepada orang yang alim. Lalu dikasih arahan untuk hijrah. Dan dia mati. Allah ampuni dosanya. Jadi bayangkan, membunuh 100 orang masih Allah ampuni. Maka tadi berkaitan dengan suamimu. Bagaimana engkau mengkondisikan dia untuk selamat dari perzinaan tadi. Jangan dibiarkan dia di tempat yang akan terus berzina. 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 10 kali, bisa jadi 100 kali. Ketika dia berada di tempat yang memang mendukung dia untuk berzina. Maka bagaimana memikirkan hal itu? Ajak suamimu ziarah kubur. Kalau memang tadi mungkin udahlah keluar dari tempat itu, resign, kita buat usaha bareng umpamanya. Sambil diajak suaminya untuk puasa sunnah umpamanya, yuk bang kita puasa Senin Kemis ya. Karena di antara cara untuk menundukkan syahwat itu juga puasa Senin Kemis atau puasa sunnah ya. Dan puasa wajib juga sama sebenarnya. Tapi ketika nggak ada puasa wajib ya kita puasa sunnah. Artinya ajak suamimu, kesian dia. Jangan berpikir untuk berpisah. Bicara engkau mau punya anak, ya tadi kalau suamimu dilihat tidak berubah, ya mungkin perceraian bisa jadi solusi kalau memang engkau belum punya anak. Tapi belum tentu engkau ketika menikah dengan laki-laki lain, dia nggak melakukan itu. Maka yang perlu dipikirkan bagaimana menjadi seorang istri yang lebih baik untuk suaminya. Atau engkau juga perlu lihat apakah engkau punya salah memilih. Karena ternyata yang engkau pilih memang bukan laki-laki yang soleh. Engkau salah pilih. Maka juga di situ kita perlu bertobat, memohon ampun kepada Allah SWT. Dan nasihat ana, jangan memutuskan untuk berpisah terlebih dahulu, tapi maksimalkan untuk memperbaiki. Semoga rumah tangganya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang menjadi akhir dari perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri anak pribadi. Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Jazakumullahu khairan. Ana mohon undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.